Kurang guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Podcast di mana saja berada. Kali ini kita sedang bersama Kang Ivan dari mana Kang Ivan? Saya dari Kuningan juga. Dari Kuningan. Kebetulan sekarang sebagai auditor di Kemenparekraf terkait program sertifikasi CHSE. Ya. Dan kali ini kita akan berbicara seputar sertifikasi CHSE yang dilakukan oleh Ivan di setiap objek wisata barangkali ya. Ya, betul. Ya. Tapi bukan hanya sekedar objek wisata sebetulnya, tapi juga unit-unit usaha pariwisata. Gitu. Barangkali bisa dijelaskan, barangkali ada pemirsa yang belum mengetahui tentang sertifikat CHSE itu seperti apa? Oh iya. Jadi sertifikat CHSE ini adalah salah satu program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf RI ya, yang dimulai sejak tahun 2020. Nah, sertifikasi CHSE ini adalah salah satu sertifikasi yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan lagi dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa unit-unit usaha pariwisata kita di Indonesia ini sudah aman, sudah sesuai dengan protokol CHSE. Nah, CHSE sendiri kan itu singkatan ya, bahasa Inggris. Clean, Health, Safety, and Environment. Jadi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi sertifikasi CHSE ini memberikan jaminan bagi karyawan yang bekerja di unit usaha pariwisata, kemudian pengunjung yang mengunjungi tempat-tempat usaha pariwisata, itu bahwa unit usaha pariwisata yang sudah mendapatkan CHSE ini sudah terjamin dari sisi kesehatannya, dari sisi kebersihannya, dari sisi keamanannya, dan dari sisi kelestarian lingkungannya, seperti itu. Ya, terutama di masa pandemi ini ya Kang. Ya, betul. Nah, jadi Kemenparekraf membuat program ini ya tujuannya adalah memberikan kepastian bagi wisatawan tentunya bahwa usaha-usaha pariwisata itu sudah aman gitu dikunjungi seperti itu. Dan salah satu jaminannya adalah dengan sertifikasi CHSE. Ya, sebenarnya pelaku wisata sendiri jika ingin memiliki sertifikasi CHSE ini harus daftar kemana, terus langkah apa yang harus dilakukan? Oh iya. Nah, sertifikasi CHSE ini sekali lagi ini gratis dibiayai oleh Kemenparekraf dalam anggaran pembelanja negara gitu ya. Daftarnya cukup mudah hanya dengan mendaftar via website di chse.kemenparekraf.go.id. Nah, di situ nanti tinggal mengisi daftar usaha pariwisatanya, bisa destinasi wisata, bisa hotel, restoran, kemudian wisata tirta, ada lapangan golf juga, ada spa juga bahkan untuk sekarang. Jadi ada 9 lingkup usaha pariwisata yang bisa daftar di situ. Nah, izin syaratnya hanya dia sudah memiliki izin yang masih berlaku, terus kemudian mengisi nanti di website sesuai dengan ketentuan. Setelah mengisi profil usahanya nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam website itu. Nah, beda-beda. Kalau untuk wisata ada kurang lebih sekitar 84 pertanyaan yang harus diisi gitu. Hotel ada 81 gitu ya. Nanti diikuti proses pendaftarannya, diikuti diisi angket pertanyaannya. Nah, kalau sudah selesai nanti mengisi deklarasi mandiri gitu. Nah, kalau itu berarti sudah nanti terdaftar dan nanti dijadwalkan untuk audit gitu. Sebenarnya guna dari sertifikat ini untuk apa sih Kang? Ya. Selain untuk menjaga kesehatan pengunjung dan karyawan. Ya. Kalau sertifikat kan artinya tentunya kan jaminan ya bagi pihak lain, terutama lembaga yang mengaudit. Nah, di Kemenpar sendiri menunjuk 3 lembaga audit yang tergabung dalam KSO konsorsium di Kemenpar terkait CHSE. Yang pertama Sukopindo, yang kedua Mutu Agung Lestari dan Tufrenland. Nah, jadi kalau misalkan sudah mendapat sertifikat itu kan dijamin oleh lembaga sertifikasi bahwa ini sudah sesuai dengan protokol keempat tadi. Kemudian yang kedua menjadi salah satu juga bentuk bargaining position, daya saing bagi pelaku industri pariwisata. Karena tidak menutup kemungkinan ke depan wisatawan yang datang gitu ya akan melihat dulu ini sudah aman tidak, sudah itu. Nah, sertifikat itu sebagai jaminan seperti itu. Oke. Kang, sejauh ini yang telah Akang kerjakan dan telah Akang audit di Kabupaten Kuningan khususnya, sudah berapa jenis usaha atau berapa tempat wisata yang sudah disertifikasi dan diaudit? Ya. Kalau sejak programnya tahun 2020 ya. 2020 itu ada kurang lebih sekitar 7 hotel. Kemudian 1 restoran, rumah makan, dan 3 wisata. Tempat wisata. Untuk 2020. Nah, untuk tahun sekarang, tahun 2021, lebih banyak ke wisatanya. Nah, kalau yang sudah terdaftar ada kurang lebih 15 sampai dengan hari ini ya.
Sampai 15 yang udah mendaftarkan. udah daftar. Nah, yang sudah diaudit itu baru 6. Nah, JNJ ini yang ke-6 sekarang. Kesemuanya itu sudah keluar ini sertifikatnya belum? Kalau sertifikatnya belum keluar tapi penilaiannya sudah keluar. Nah, dari 5 kemarin yang sudah saya audit, 4 dinyatakan lulus, 1 dinyatakan tidak lulus. Gitu. Biasanya prosesnya penerbitan sertifikat sekitar 1 atau 2 bulan. Karena kan nanti Kemenpar langsung yang yang mengirim sertifikat. Jadi sertifikat nanti ada 2. Yang pertama sertifikat CHSE yang ditandatangani oleh perwakilan dari lembaga sertifikasi. Yang kedua sertifikat Educare, ini yang logonya seperti ini nih. Educare Indonesian Care, ini yang jadi brandingnya Indonesia sebagai promosi keluar. Educare Indonesian Care. Nah, itu tanda tangan sertifikatnya langsung dari Menteri Parekraf gitu. Aduh, Kang. Pak Kiki. Tetap ya. Ya, terkait dari Kemenparekraf sendiri kan sekarang sedang mengadakan event Anugerah Desa Wisata di Indonesia ini. Ada kaitannya nggak dengan upaya sertifikasi tiap objek wisata Ya. itu? Kalau sertifikasi CHS ini juga kan merupakan salah satu program dari Kemenpar ya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pariwisata di Indonesia, memberikan jaminan bagi karyawan di usaha pariwisata dan pengunjung. Saya kira ini menjadi hal yang tidak bertentangan, harusnya sejalan itu. Bahkan mungkin bisa menjadi salah satu standar dalam penilaian anugerah desa wisata gitu. Karena kan kalau sertifikasi kan sudah diaudit atau sudah dinilai oleh pihak lain gitu, memberikan jaminan gitu seperti itu. Saya kira bisa menjadi penguat bahkan untuk penilaian kita anugerah desa wisata. Yes, udah deh. Oke, demikian pemirsa Kuningan Podcast. Wawancara kita tadi dengan Kang Ivan sebagai auditor untuk sertifikasi CHSE di lokasi wisata, lokasi hotel dan pengusaha kepariwisataan ya di Kabupaten Kuningan. Dari JNJ Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Nanang Subarnas untuk Kuningan Podcast mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ivan. Cukup lain?